Ya, tentunya 8 bulan corona menghampiri Indonesia membuat perekonomian masih lesu. Daya beli masih turun yang berdampak juga kepada korporasi industri yang memangkas tentunya produksinya. Walaupun permintaan kredit masih tumbuh, namun pertumbuhannya itu masih tipis atau melambat begitu ya. Kita ulas di siang hari ini, Korporasi RI masih haus likuiditas. Kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal 2 2020 begitu yang terjadi minus 5,32% atau turun dari 2,97% atau masih plus di triwulan 1 walaupun terjadi juga penurunan secara kuartalan atau triwulan begitu ya dari kuartal 4 2019 turun ke kuartal 1 2020 itu menjadi 2,97% dan kembali lagi turun di minus 5,32%. Kenapa bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi ya masih lesu juga? Karena kalau kita lihat masih tercermin juga dari daya beli masyarakat atau permintaan yang masih cenderung menurun juga yang tentunya membuat industri atau korporasi itu harus memangkas produksinya. Dari memangkas produksinya tentunya industri atau korporasi itu melihat bahwa bisa dikatakan akan memangkas atau permintaan kreditnya juga masih akan menurun. Karena melihat dari kondisi permintaan yang masih menurun tentunya korporasi pikir-pikir begitu kalau untuk menambah dana segar begitu atau menambah kredit dan juga pembiayaan atau pendanaan begitu yang cukup besar itu masih dipikir-pikir karena kalau kita lihat pertumbuhan permintaannya juga daya beli masyarakat cenderung turun tercermin juga dari indeks keyakinan konsumen 3 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi artinya daya beli masyarakat masih cenderung tertekan begitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk tentunya korporasi pada khususnya kalau kita lihat itu kan masih membutuhkan. Jadi bisa dikatakan dana yang dibutuhkan oleh korporasi itu untuk mempertahankan bisnisnya agar tetap bisa bertahan di tengah masa pandemi ini. Kita tahu begitu bahwa korporasi itu mendapatkan pendanaan bisa dengan berbagai cara atau ada beberapa opsi diantaranya adalah dana internal atau dari kas perusahaan, terus juga bisa menggunakan menambah modal dari pemegang saham dan juga bisa dengan cara mengambil utang begitu atau pinjaman. Nah terkait dengan utang atau pinjaman itu kan ada berbagai jenis juga ya kita tahu misalnya kalau utang kredit itu bisa dilakukan begitu dengan perbankan sementara kalau untuk tentunya utang dengan menerbitkan surat utang itu ya berhubungnya ke pasar modal. Kita lihat bagaimana korporasi mendapatkan dana eksternal atau dana untuk pendanaan bagaimana untuk bisnisnya ya, untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi ini tercermin dari bagaimana tren penyaluran kredit perbankan versus dengan penggalangan dana korporasi di pasar modal. Kita lihat dulu bagaimana penyaluran kredit perbankan begitu ya di 9 bulan 2019 itu masih di angka 5.524 triliun rupiah. Sementara di 9 bulan 2020 itu di 5.531 triliun rupiah. Artinya masih terjadi pertumbuhan walau tipis saja untuk kredit perbankan, permintaan kredit perbankan atau tumbuh naik 0,12%. Tipis saja pertumbuhan. Jadi ya masih cukup hati-hati juga tentunya ya untuk korporasi melakukan kredit atau mungkin perbankan juga masih cukup hati-hati menyalurkan kreditnya karena masih dibayang-bayangi NPL begitu. Nah kalau kita lihat untuk kredit segmen korporasi itu masih di angka 2.178,5 atau bisa dikatakan masih tumbuh juga 0,29%. Tumbuh tapi tumbuhnya tipis begitu tapi sedikit melegakan karena artinya untuk permintaan kredit mungkin korporasi membutuhkan kredit atau masih membutuhkan kredit dan juga pendanaan dari eksternal begitu ya untuk mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 agar tidak gulung tikar. Kita tahu kalau gulung tikar sebuah korporasi industri dan segala macamnya efek dominonya itu begitu besar ya bisa terjadi PHK, kalau PHK kan artinya terjadi tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pengangguran tinggi, konsumsi juga jadi menurun. Jadi efek domino ketika sebuah korporasi sangat tertekan itu juga sangat besar tentunya ke perekonomian khususnya juga ke konsumsi dan daya beli masyarakat. Nah kita lihat bagaimana penggalangan dana tentunya di pasar modal begitu ya. Nah kalau kita lihat untuk pasar modal jauh lebih tertekan untuk penggalangan dananya. Karena di 9 bulan 2019 itu di angka 129,61 triliun rupiah turun di 9 bulan 2020 itu menjadi 86,85 triliun rupiah. Artinya
turunnya itu adalah turun 32,99%, terjun bebas turunnya untuk penggalangan dana korporasi di pasar modal. Nah, hingga 26 Oktober 2020, kalau kita lihat datanya itu untuk penggalangan dana pasar modal itu sampai dengan 26 Oktober adalah 94,4 triliun rupiah, dan pipeline dari Otoritas Jasa Keuangan di sisa tahun 2020 mencatatkan itu emiten yang akan menerbitkan emiten saham dan juga emiten yang menerbitkan surat utang begitu ya. Ini atau berniat menggalang dana itu ini kalau tercatat masih di angka 20,75 triliun rupiah. Artinya 20,75 triliun rupiah ditambah dengan 94,4 triliun rupiah nantinya hingga akhir 2020 itu mencapai kurang lebih 115,15 triliun rupiah. Jadi artinya masih menurun jika dibandingkan secara full year di 2019 yaitu 166,85 triliun rupiah. Jadi penurunannya juga masih cukup tajam yaitu di angka kurang lebih penurunannya 30,98%. Jadi untuk penggalangan dana korporasi di pasar modal itu masih cenderung lesu di tahun 2020 ini akibat dari yaitu ya pandemi COVID-19. Sementara untuk penyaluran kredit perbankan masih plus begitu atau tumbuh, tapi tumbuhnya tipis saja 0,12%. Jadi yang menjadi pertanyaan begitu ya, kenapa sih permintaan kredit itu masih lesu? Padahal kalau kita tahu kan ada berbagai upaya stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas terkait dan segala macamnya untuk bisa meningkatkan begitu ya permintaan kredit khususnya mungkin segmen korporasi. Kita lihat. Ini menurut Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio itu Bank Indonesia sudah mengeluarkan kuantitatif easing sebesar 670 triliun rupiah, artinya untuk bisa disalurkan menjadi kredit, terus menambah likuiditas perbankan juga dan segala macamnya. Tapi ada indikasi credit crunch begitu ya. Jadi indikasi credit crunch ini adalah tentunya indikasi di mana perbankan itu enggan, dalam tanda kutip enggan menyalurkan kredit. Kenapa sih enggan menyalurkan kredit? Karena tidak ada permintaan kredit begitu. Kenapa nggak ada permintaan kredit? Ya karena produksi menjadi menurun. Kenapa produksi menurun? Karena permintaannya menurun. Jadi seperti sebuah circle yang begitu besar, satu sama lain saling terkait. Tapi di satu sisi juga indikasi credit crunch ini adalah perbankan melihat begitu atau cukup berhati-hati, lebih selektif dalam menyalurkan kreditnya. Karena ada dalam tanda kutip ketakutan begitu, nanti meningkat NPL-nya ya. Jadi itulah indikasi kenapa bisa Pak Peri Warjio mengatakan ada indikasi credit crunch. Tapi kalau kita lihat juga Pak Hati Basri begitu ya, seorang ekonom dan juga mantan Menteri Keuangan mengatakan kalau sebenarnya persoalan perbankan itu bukan dari likuiditasnya. Likuiditas perbankan itu tidak masalah karena likuiditas perbankan cenderung lebih baik begitu ya atau tidak ketat likuiditas perbankan. Yang bermasalah adalah sektorilnya. Jadi sektorilnya yang membuat tentunya konsumsi atau permintaannya itu menjadi menurun. Jadi kalau mau ada perbaikan ya diperbaiki dulu permintaannya sebelum ada tentunya daripada likuiditasnya. Karena likuiditas perbankan itu cukup baik sebenarnya. Karena kalau kita lihat walaupun likuiditas perbankan baik begitu tapi permintaan kreditnya itu masih nihil saja atau turun. Padahal kalau kita lihat para pemangku kebijakan regulator dan juga SRO ini atau kebijakan pemerintah juga sudah sangat mendukung begitu ya kalau kita lihat untuk tentunya bisa meningkatkan permintaan kredit, terus bisa dikatakan juga mempertahankan korporasi dan juga bisnis agar tetap bisa sustain, tetap bisa bertahan dan juga tetap bisa berputar. Karena kita tahu tadi kan efek domino dari tumbangnya atau lesunya korporasi dan juga tertekannya korporasi begitu besar. Kita lihat dari Kementerian Keuangan, apa kebijakan yang sudah dilakukan tentunya? Kementerian Keuangan bisa dikatakan menempatkan dana kepada perbankan, baik Bank Himbara, BPD dan juga Bank Syariah begitu, sebesar kurang lebih 64,5 triliun rupiah. Dana ini diharapkan bisa disalurkan menjadi kredit, khususnya mungkin untuk korporasi. Karena kan efek dari ketika korporasi menjadi lebih sehat begitu atau memiliki likuiditas yang baik, itu efek dominonya juga terbawa sampai dengan ke tingkat konsumsi dan juga daya beli. Nah selanjutnya apalagi yang dilakukan oleh regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan kita tahu
melihat dari keadaan pandemi COVID-19 ini memperpanjang untuk restrukturisasi kredit sampai dengan bulan Maret tahun 2022. OJK memperpanjang untuk restrukturisasi kredit. Artinya korporasi agak sedikit lebih lega begitu ya karena ada restrukturisasi kredit. Sementara dari penjamin infrastruktur Indonesia juga menjadi backup begitu untuk menjamin tentunya dari PII ini adalah menjamin pembiayaan untuk korporasi melalui dana PEN yaitu sebesar kurang lebih 53,6 triliun rupiah. Backupnya ada lagi dari PII. Ada lagi backupnya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Jadi LPEI ini dalam skemanya yaitu menjamin atas pinjaman modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha, korporasi, dan juga padat karya. Kalau kebijakan dari pemerintah, terus regulator, dan juga SRO itu sudah pasang badan, memberikan stimulus dan segala macamnya. Lalu apa sebenarnya yang membuat bisa dikatakan permintaan kredit masih cenderung lesu dan juga tidak begitu bergairah begitu. Nah, ini dari pelaku industri begitu ya. Nah, ini menurut Rosan Roslani, Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia begitu ya, mengatakan bahwa pencairan stimulus korporasi itu masih lamban. Kalau kita lihat, ketika ada insentif usaha, kita ingin mempergunakan itu. Tetapi penyerapannya masih cenderung rendah karena banyaknya aturan, masih sangat kaku dan juga rigid. Sedangkan harus dilihat dengan keadaan not business as usual. Jadi oleh sebab itu perlu ada beberapa kebijakan yang disempurnakan agar penyerapannya dan juga realisasi dari anggaran ini lebih cepat. Itu menurut Pak Rosan. Jadi bisa dikatakan harus ada aturan-aturan tidak lebih kaku begitu ya. Jadi aturannya tidak boleh kaku, perbankan juga harus lebih rileks begitu, nggak ragu-ragu buat ngasih kredit. Tapi di sisi lain juga pemerintah ini harus mengkaji soal aturan stimulus untuk korporasi agar lebih bisa fleksibel. Jadi kalau korporasi ibaratnya terseok-seok, ini pemulihan ekonomi pasti akan semakin lambat karena akan banyak PHK, daya beli turun, dan juga sulit untuk keluar dari jeratan resesi. Jadi kalau korporasi bisa melakukan ekspansi dan diikuti dengan daya beli yang meningkat, pemulihan ekonomi juga pasti akan lebih cepat.